Sepak bola selalu berubah dari generasi ke generasi. Setiap era melahirkan tim besar dengan gaya bermainnya sendiri. Brasil dikenal dengan keindahan tekniknya. Italia terkenal karena pertahanannya. Dan Jerman identik dengan mental juara. Namun pada tahun 1974, dunia melihat sesuatu yang benar-benar berbeda. Sebuah tim datang bukan hanya untuk menang. Mereka datang untuk mengubah cara sepak bola dimainkan. Mereka adalah Belanda. Saat itu, dunia belum pernah melihat sepak bola seperti ini sebelumnya. Para pemain bergerak tanpa henti. Bek bisa tiba-tiba muncul di lini depan. Penyerang turun membantu pertahanan. Semua pemain terus bertukar posisi dengan sangat cepat. Tidak ada yang diam. Permainan mereka terasa bebas, tapi tetap terorganisir. Indah, tapi mematikan. Dunia kemudian mengenalnya sebagai total football. Di tengah revolusi itu, berdiri seorang pemain yang menjadi pusat dari semuanya. Johan Cruyff, bukan hanya kapten, bukan hanya playmaker, tapi otak dari permainan yang membuat seluruh dunia terkejut. Cruyff bermain dengan cara yang sulit dijelaskan. Ia tidak selalu menjadi pemain tercepat atau paling kuat, namun setiap gerakannya terasa satu langkah lebih maju dari pemain lain. Saat Belanda menguasai bola, permainan terlihat sederhana, tetapi bagi lawan mereka, itu seperti mimpi buruk. Tahun 1974 menjadi panggung terbesar bagi tim ini. Piala Dunia di Jerman Barat mempertemukan Belanda dengan negara-negara terbaik di dunia, dan perlahan, semua orang mulai menyadari satu hal, Belanda bukan sekadar tim kuat, mereka adalah masa depan sepak bola. Pertandingan demi pertandingan, mereka membuat dunia terpukau. Cara bermain mereka terasa modern, bahkan terlalu modern untuk zamannya. Banyak orang mulai percaya bahwa trofi Piala Dunia hanyalah formalitas, karena tidak ada tim yang bermain sebaik Belanda. Namun sepak bola tidak selalu memberi akhir yang indah kepada tim terbaik. Dan disitulah kisah Belanda 1974 berubah menjadi salah satu cerita paling tragis dalam sejarah olahraga. Mereka datang untuk mengubah sepak bola, dan mereka berhasil, tetapi mereka gagal memenangkan hal yang paling penting. Untuk memahami seberapa hebat Belanda tahun 1974, kita harus kembali beberapa tahun sebelumnya. Karena revolusi ini tidak lahir secara tiba-tiba. Semua berawal di Belanda, sebuah negara kecil di Eropa yang saat itu bahkan tidak dianggap sebagai kekuatan terbesar sepak bola dunia. Namun di balik itu, sebuah ide perlahan sedang dibangun. Ide yang nantinya akan mengubah sepak bola selamanya. Pusat dari revolusi itu ada di Amsterdam. Di sana, AFC Ajax mulai menciptakan sesuatu yang berbeda dari tim-tim lain di Eropa. Mereka tidak hanya ingin menang, mereka ingin menguasai pertandingan sepenuhnya. Pelatih bernama Rinus Michels menjadi sosok paling penting dalam perubahan ini. Michels percaya bahwa sepak bola tidak boleh dimainkan secara kaku. Menurutnya, semua pemain harus bisa melakukan banyak peran sekaligus. Jika seorang bek maju menyerang, maka pemain lain harus menutup posisinya. Jika gelandang bergerak ke sayap, pemain lain akan mengisi ruang kosong di tengah. Semua bergerak bersama. Tidak ada posisi yang benar-benar tetap. Inilah yang kemudian dikenal sebagai total football. Sebuah sistem yang menuntut pemain memiliki teknik tinggi, stamina kuat, dan kecerdasan membaca permainan. Karena dalam sistem ini, pemain tidak boleh hanya menunggu bola datang. Mereka harus terus bergerak. Saat kehilangan bola, seluruh tim langsung menekan lawan bersama-sama. Saat menguasai bola, mereka membangun serangan dengan umpan cepat dan pergerakan tanpa henti. Pada era itu, konsep seperti ini terasa sangat asing. Kebanyakan tim masih bermain lebih lambat dan terstruktur sederhana. Namun Belanda bermain seperti sepak bola dari masa depan. Dan di lapangan, sosok yang paling sempurna menjalankan sistem itu adalah Johan Cruyff. Cruyff menjadi simbol dari total football. Ia bisa muncul di mana saja, kadang sebagai penyerang, kadang turun ke tengah, kadang bergerak ke sayap, sulit ditebak, sulit dihentikan. Bersama Ajax, filosofi ini mulai mendominasi Eropa. Mereka memenangkan Liga Champions 3 kali berturut-turut pada awal tahun 1970-an. Sesuatu yang membuat dunia mulai memperhatikan sepak bola Belanda. Namun Rinus Michels tahu, ide ini bisa menjadi jauh lebih besar. Ketika ia menangani tim nasional Belanda, fondasi dari Ajax dibawa ke level internasional. Banyak pemain Ajax menjadi inti skuad Belanda. Mereka sudah memahami sistem ini sejak lama. Akibatnya para pemain terlihat seperti saling memahami tanpa perlu berbicara. Pergerakan mereka begitu alami, cepat, rapi, dan hampir mustahil diikuti lawan. Belanda bukan hanya membangun tim kuat, mereka sedang membangun revolusi, dan Piala Dunia 1974 akan menjadi panggung terbesar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola tidak akan pernah sama lagi.
Di tengah sistem yang begitu kompleks itu, ada satu sosok yang membuat semuanya terlihat sederhana, Johan Cruyff. Saat dunia mulai membicarakan total football, nama Cruyff menjadi wajah utama dari revolusi tersebut. Ia bukan pemain dengan tubuh besar, bahkan secara fisik, Cruyff terlihat cukup kurus dibanding banyak pemain lain di eranya. Namun begitu pertandingan dimulai, semuanya berubah. Cruyff bermain dengan kecerdasan yang sulit dijelaskan. Ia selalu tahu kemana harus bergerak, selalu tahu kapan harus mengoper. Dan yang paling menakutkan, ia seolah selalu tahu apa yang akan terjadi beberapa detik sebelum pemain lain menyadarinya. Di lapangan, Cruyff bergerak bebas. Ia bisa turun ke tengah untuk mengatur permainan, lalu beberapa detik kemudian muncul di kotak penalti sebagai finisher. Pergerakannya membuat lawan kebingungan, karena saat pemain bertahan mencoba menjaganya, Cruyff justru membuka ruang untuk rekan setimnya. Dan ketika lawan mulai fokus kepada pemain lain, Cruyff muncul kembali untuk menghukum mereka. Ia menjadi pusat dari semua pergerakan Belanda. Namun kehebatan Cruyff bukan hanya soal teknik, ia juga memiliki kepribadian yang kuat. Cruyff adalah sosok yang berani berbicara. Ia sering memberi instruksi langsung kepada rekan setim di lapangan. Dan dalam banyak momen, pengaruhnya terasa sebesar seorang pelatih. Bahkan bagi banyak pemain Belanda saat itu, Cruyff bukan sekadar kapten. Ia adalah pemimpin dari seluruh revolusi ini. Popularitasnya pun terus meningkat. Rambut panjang, gaya bermain elegan, dan kepercayaan diri tinggi membuat Cruyff menjadi ikon sepak bola baru di Eropa. Ia terlihat berbeda dari pemain-pemain generasi sebelumnya. Modern, bebas, dan penuh karisma. Salah satu momen yang paling terkenal terjadi di Piala Dunia 1974. Dalam sebuah pertandingan melawan Swedia, Cruyff melakukan gerakan yang kemudian dikenal dunia sebagai Cruyff Turn. Gerakannya terlihat sederhana, seolah ingin mengoper bola ke satu arah, lalu tiba-tiba memutar tubuh dan membawa bola ke arah sebaliknya. Pemain lawan langsung tertinggal. Gerakan itu kemudian menjadi salah satu skill paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Namun bagi Cruyff, itu bukan tentang gaya, itu tentang cara berpikir, tentang bagaimana sepak bola dimainkan dengan otak, bukan hanya tenaga. Dan semakin turnamen berjalan, dunia mulai memahami satu hal, Belanda memang memiliki sistem luar biasa, tetapi Johan Cruyff adalah jiwa dari semuanya. Ia bukan hanya memimpin sebuah tim besar, ia sedang memimpin perubahan besar dalam sejarah sepak bola. Ketika Piala Dunia 1974 dimulai di Jerman Barat, banyak orang sebenarnya belum benar-benar yakin dengan Belanda. Mereka memang memiliki pemain-pemain hebat. Mereka juga datang dengan gaya bermain yang menarik perhatian Eropa. Namun di Piala Dunia, pengalaman dan mental seringkali lebih penting dari sekadar permainan indah. Apalagi saat itu masih ada negara-negara besar seperti Brasil, Italia, dan Jerman Barat yang jauh lebih berpengalaman di turnamen besar. Tetapi semua keraguan itu perlahan mulai hilang. Karena sejak pertandingan pertama, Belanda langsung menunjukkan bahwa mereka berbeda dari tim lain. Mereka tidak bermain untuk bertahan, tidak bermain hati-hati. Belanda bermain untuk mengendalikan pertandingan sepenuhnya. Saat melawan Uruguay, permainan mereka langsung terlihat mencolok. Pergerakan tanpa bola terus terjadi. Umpan-umpan pendek dimainkan dengan cepat. Dan ketika kehilangan bola, para pemain Belanda langsung menekan lawan bersama-sama. Uruguay kesulitan keluar dari tekanan. Belanda menang, dan dunia mulai memperhatikan. Lalu pertandingan demi pertandingan berjalan dengan pola yang sama. Lawan tidak hanya kesulitan menghentikan Belanda, mereka bahkan kesulitan memahami cara bermainnya. Saat menghadapi Bulgaria dan Swedia, Belanda terus menunjukkan dominasi penguasaan bola dan pergerakan yang membuat pertahanan lawan terus kacau. Tetapi momen yang benar-benar mengubah pandangan dunia datang di babak berikutnya. Belanda bertemu Argentina. Saat itu Argentina masih dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia. Namun di hadapan Belanda mereka terlihat tidak mampu mengikuti tempo permainan. Cruyff tampil luar biasa. Ia bergerak ke segala arah, membuka ruang, menciptakan peluang, dan memimpin serangan dengan tenang. Belanda menang telak 4-0. Dan untuk pertama kalinya, banyak orang mulai percaya bahwa tim ini benar-benar bisa menjadi juara dunia. Namun ujian terbesar belum selesai. Di semifinal grup, Belanda harus menghadapi juara bertahan, Brasil. Pertandingan itu dipenuhi tensi tinggi. Atmosfer pertandingan terasa panas sejak awal. Tetapi di tengah tekanan itu, Belanda tetap memainkan sepak bola mereka sendiri. Tenang, cepat, terorganisir. Cruyff kembali menjadi pusat permainan. Ia bukan hanya menciptakan peluang tetapi juga mencetak gol penting. Belanda menang 2-0, dan kemenangan itu terasa seperti sebuah pernyataan kepada dunia. Juara bertahan berhasil mereka singkirkan,
Kini tinggal satu langkah lagi menuju puncak dunia. Semakin turnamen berjalan, semakin besar pula kekaguman dunia kepada tim ini. Banyak orang bahkan mulai menyebut Belanda 1974 sebagai tim terbaik di turnamen. Bahkan sebelum final dimainkan. Karena mereka bukan hanya menang, mereka membuat sepak bola terlihat indah. Para pemain bergerak seperti memahami pikiran satu sama lain, tidak panik saat ditekan, tidak takut menghadapi siapapun. Belanda terlihat seperti tim yang memang ditakdirkan menjadi juara dunia, dan di atas semuanya Johan Cruyff berdiri sebagai simbol dari era baru sepak bola. Satu pertandingan lagi, satu kemenangan lagi, dan revolusi mereka akan menjadi sempurna. Tanggal 7 Juli 1974, Olympia Stadion Munich. Lebih dari 70.000 penonton memenuhi stadion untuk menyaksikan final Piala Dunia. Di satu sisi ada Belanda, tim yang membuat dunia jatuh cinta. Di sisi lain ada Jerman Barat, tuan rumah yang terkenal disiplin dan memiliki mental baja. Banyak orang melihat pertandingan ini seperti benturan dua dunia. Belanda datang dengan sepak bola modern dan penuh kebebasan, sementara Jerman Barat tetap tampil dengan gaya yang lebih keras, efektif, dan penuh pengalaman. Namun sebelum pertandingan dimulai, perhatian dunia hampir sepenuhnya tertuju kepada satu tim, Belanda. Mereka dianggap bermain jauh lebih baik sepanjang turnamen. Bahkan banyak yang percaya final ini hanyalah langkah terakhir menuju akhir yang sempurna. Dan ketika pertandingan dimulai, semuanya terasa seperti akan benar-benar terjadi. Belanda langsung menguasai bola sejak detik pertama. Para pemain Jerman bahkan belum sempat menyentuh bola. Cruyff bergerak cepat dari tengah lapangan, melewati beberapa pemain lawan sebelum akhirnya dijatuhkan di kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik putih. Belum genap 1 menit, seluruh stadion terdiam. Dan dari titik penalti, Johan Neeskens dengan tenang mencetak gol. 1-0 untuk Belanda. Bahkan sebelum Jerman Barat menyentuh bola. Momen itu terasa luar biasa. Belanda terlihat begitu superior. Mereka mengontrol permainan seperti biasanya. Umpan-umpan pendek terus mengalir. Pergerakan tanpa bola terus membuat Jerman kesulitan mengejar. Untuk beberapa saat, final itu terlihat seperti pertunjukan milik Belanda. Banyak orang mulai berpikir pertandingan ini sudah selesai, karena sepanjang turnamen, hampir tidak ada tim yang mampu menghentikan mereka, apalagi setelah unggul secepat itu. Namun sepak bola sering berubah dalam hitungan menit. Dan perlahan, suasana pertandingan mulai berubah. Jerman Barat tidak panik, mereka tetap tenang. Sedikit demi sedikit, mereka mulai keluar dari tekanan Belanda. Para pemain Jerman mulai bermain lebih keras. Mereka mencoba memutus ritme permainan Belanda. Mereka membuat pertandingan menjadi lebih fisik. Dan disitulah final ini mulai bergerak ke arah yang berbeda. Belanda masih menguasai bola, tetapi mereka tidak lagi terlihat senyaman sebelumnya. Sementara itu, Jerman Barat mulai tumbuh dalam pertandingan. Dan tanpa disadari banyak orang, tim yang sepanjang turnamen terlihat sempurna itu perlahan mulai kehilangan kontrol. Setelah tertinggal cepat, Jerman Barat perlahan mulai memainkan pertandingan dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak mencoba menandingi keindahan permainan Belanda. Mereka fokus pada satu hal, menghentikan ritme Belanda. Sedikit demi sedikit, tekanan mulai berubah arah. Pemain-pemain Jerman bermain lebih agresif, mereka memperlambat tempo saat diperlukan. Dan yang paling penting, mereka mulai membuat Belanda frustrasi. Di sisi lain, Belanda tetap mencoba memainkan sepak bola seperti biasanya. Namun final tidak selalu berjalan seperti pertandingan lain. Tekanan mulai terasa, atmosfer stadion berubah, sorakan penonton tuan rumah semakin keras. Lalu pada menit ke-25, momen penting itu datang. Jerman Barat mendapat penalti setelah Bernd Holzenbein dijatuhkan di kotak penalti. Banyak pemain Belanda langsung memprotes keputusan wasit. Mereka merasa Holzenbein terlalu mudah jatuh, namun keputusan tidak berubah. Dan dari titik putih, Paul Breitner mencetak gol penyama kedudukan. 1-1. Untuk pertama kalinya di turnamen itu, Belanda terlihat benar-benar terguncang. Pertandingan yang tadinya terasa sepenuhnya berada dalam kendali mereka, kini berubah menjadi pertarungan mental. Jerman Barat semakin percaya diri, sementara Belanda mulai kehilangan ketenangan yang biasanya membuat mereka begitu dominan. Lalu menjelang akhir babak pertama, tragedi itu datang. Sebuah serangan Jerman bergerak cepat ke sisi kanan pertahanan Belanda. Bola kemudian mengarah kepada Gerd Müller di dalam kotak penalti. Dan hanya dengan sedikit ruang, Müller melakukan apa yang paling ia kuasai, mencetak gol. 2-1 untuk Jerman Barat. Stadion langsung meledak. Belanda yang sebelumnya terlihat begitu dekat dengan trofi, kini justru tertinggal. Babak pertama berakhir dengan suasana yang benar-benar berbeda dari awal pertandingan. Belanda masih memiliki penguasaan bola, masih memainkan umpan-umpan pendek, namun sesuatu terasa berubah. Mereka tidak lagi bermain sebebas sebelumnya. Di babak kedua, Belanda terus mencoba bangkit. Cruyff masih bergerak ke berbagai sisi lapangan untuk membuka ruang.
Peluang demi peluang mulai diciptakan, tetapi Jerman Barat bertahan dengan disiplin luar biasa. Semakin waktu berjalan, pertandingan menjadi semakin tegang. Belanda menyerang, Jerman bertahan, namun gol yang dicari Belanda tidak kunjung datang, dan perlahan waktu mulai menjadi musuh terbesar mereka. Menit demi menit berlalu, harapan itu perlahan mulai menipis, hingga akhirnya peluit panjang terdengar di Munich. Jerman Barat menjadi juara dunia, sementara para pemain Belanda hanya bisa berdiri dalam diam. Sulit dipercaya, tim yang bermain paling indah, tim yang mendominasi hampir seluruh turnamen, tim yang mengubah cara dunia memandang sepak bola, gagal di pertandingan terakhir. Banyak pemain Belanda terlihat hancur secara emosional karena mereka tahu kesempatan seperti ini belum tentu datang dua kali. Dan di tengah rasa kecewa itu, Johan Cruyff berjalan meninggalkan lapangan tanpa trofi. Namun meski kalah malam itu, dunia tahu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang istimewa. Sebuah tim yang mungkin gagal menjadi juara, tetapi berhasil meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang dari sejarah sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, juara biasanya menjadi pihak yang paling dikenang. Trofi menjadi simbol kejayaan, medali menjadi bukti kemenangan. Namun, ada beberapa tim yang melampaui itu semua, dan Belanda 1974 adalah salah satunya. Mereka memang gagal mengangkat Piala Dunia, tetapi pengaruh mereka jauh lebih besar daripada sekadar satu trofi. Karena setelah turnamen itu berakhir, sepak bola mulai berubah. Banyak pelatih di seluruh dunia mulai mempelajari cara bermain Belanda. Pergerakan tanpa bola, pressing tinggi, rotasi posisi, penguasaan ruang. Hal-hal yang dulu terasa aneh di tahun 1974 perlahan menjadi bagian penting dari sepak bola modern. Filosofi total football tidak berhenti di Belanda. Ide itu terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Pengaruhnya bisa terlihat di banyak tim besar setelahnya. Mulai dari FC Barcelona era Johan Cruyff sebagai pelatih hingga sepak bola modern yang kemudian dikembangkan oleh pelatih seperti Pep Guardiola. Bahkan gaya bermain yang hari ini dianggap modern, sebagian besar memiliki jejak dari Belanda 1974. Dan di tengah semua itu, nama Johan Cruyff tetap berdiri sebagai simbol terbesar dari revolusi tersebut. Ia bukan hanya legenda Belanda, ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola. Cara berpikirnya mengubah bagaimana sepak bola dimainkan, dilatih, bahkan dipahami. Cruyff pernah berkata bahwa sepak bola adalah permainan sederhana, tetapi memainkan sepak bola sederhana adalah hal yang paling sulit. Kalimat itu menggambarkan Belanda 1974 dengan sempurna. Mereka membuat permainan paling sulit terlihat begitu mudah, dan mungkin itulah alasan kenapa tim ini masih terus dibicarakan hingga hari ini. Karena orang-orang tidak hanya mengingat hasil akhirnya. Mereka mengingat bagaimana Belanda bermain. Mereka mengingat keberanian sebuah tim yang mencoba mengubah sepak bola. Dan mereka mengingat keindahan permainan yang jarang terlihat di era manapun. Memang benar, Belanda 1974 gagal menjadi juara dunia, tetapi ada alasan mengapa banyak orang masih menyebut mereka sebagai salah satu tim terbaik sepanjang masa. Karena beberapa tim dikenang karena trofi, namun beberapa tim lainnya dikenang karena mereka berhasil mengubah sejarah. Dan Belanda 1974 melakukan keduanya meski tanpa mengangkat piala.